Kita ini serba terbatas, serba lemah, serba tidak berdaya. Bahkan menentukan nasib kita sendiri, kita tidak mampu. Bisanya kita berusaha mengubah nasib. Maka ternyata ada yang lebih kuasa di luar kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di sesi yang baru. Saya memberi judul, tema kita bulan ini adalah tema pengalaman beragama. Jadi bulan ini kita belajar tentang apa yang kita alami, apa yang kita rasakan dalam menjalani agama. Kalau ditarik-tarik lebih panjang, dihubungkan dengan bidang-bidang kajian di kampus, bulan ini mungkin tema kita agak dekat dengan bidang psikologi agama. Tapi ya tentunya tema-tema pengalaman beragama ini ya kita bahas dari gaya kita sendiri, gaya ngaji filsafat yang lebih pada analisis kefilsafatan. Jadi sebelum masuk ke materi, mungkin dulu pernah saya sampaikan apa yang terjadi kalau filsafat dipertemukan dengan agama. Beberapa waktu yang lalu banyak kan ada yang ngomong, ada kehebohan tentang apakah filsafat itu cocok dengan agama atau enggak, atau justru jangan-jangan malah merusak agama dan lain-lain. Jadi ada seorang tokoh namanya Rob Fisher yang punya teori ketika kita mendekati agama dengan jalan filsafat, ada beberapa kemungkinan yang bisa muncul. Kemungkinan pertama adalah filsafat akan menjelaskan ajaran agama. Ini nanti kalau dalam bentuk kajian namanya ilmu kalam atau ilmu tauhid. Jadi di tipe yang pertama ini filsafat menguraikan, ini loh yang diinginkan oleh agama, ini loh maksudnya ajaran ini loh yang kita imani A ini maksudnya ini. Ini namanya filsafat menjelaskan agama. Kalau dalam kajian sejarah filsafat dikenal istilah filsafat yang mengabdi kepada agama. Nah, di gaya yang pertama ini filsafat membantu kita untuk semakin beriman, karena kita sekarang punya penjelasan-penjelasan yang rasional terhadap agama. Yang kemarin kita imani saja, percaya saja, sekarang kita ngerti argumennya. Nah, ini gaya pertama, filsafat menjelaskan agama. Ada gaya kedua. Gaya kedua ini nanti mungkin yang banyak tidak disukai, yaitu filsafat merumuskan sendiri ideal-ideal keagamaan, atau mungkin bahasa kasari ya filsafat jadi kayak agama sendiri. Ini kalau teman-teman mahasiswa filsafat nanti ada
materi namanya filsafat ketuhanan. Nah, itu isinya filsafat merumuskan sendiri ideal-ideal keagamaan. Oh ya, kalau Tuhan itu harusnya bla 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 bla. Kalau ini itu harusnya ini. Jadi ada norma-norma kefilsafatan untuk merumuskan ideal-ideal agama. Nah, ini kadang-kadang tabrakan dengan ajaran-ajaran agama yang sudah diyakini sebelumnya. Tapi ya tidak selalu, kadang-kadang ya cocok, tapi kadang-kadang ya tabrakan. Beberapa saling kritik antar para filosof Muslim misalnya, Imam Ghazali mengkritik Ibnu Sina dan Al-Farabi, nanti Imam Ghazali dikritik oleh Ibnu Rus dan seterusnya, itu melibatkan ini antara filsafat yang menjelaskan agama dan filsafat yang merumuskan sendiri ideal-ideal keagamaannya. Nah, jadi mungkin orang yang kemarin tidak suka filsafat masuk ke ranah agama karena dianggap merusak keimanannya, itu filsafat yang jenis kedua ini. Tapi ini nanti ureanya panjang ya, dan kemarin saya lihat sudah sangat banyak orang yang menjelaskan bahwa filsafat itu tidak haram kok, filsafat itu banyak manfaatnya. Saya tidak perlu mengulang-ulang, teman-teman pasti sudah dapat ini sebelumnya. Jadi itu ya gaya kedua. Masih ada lagi gaya ketiga. Gaya ketiga ini filsafat memberi ruang kepada agama. Filsafat memberi ruang kepada agama itu contohnya misalnya Immanuel Kant. Katanya Immanuel Kant, agama dan filsafat ini dua hal yang beda ranah. Jadi beda wilayah kajian. Kalau filsafat dasarnya rasio, akal, sementara agama dasarnya percaya keimanan. Filsafat butuh yang rasional, natural, empiris, kalau agama butuhnya keimanan, bahkan yang supranatural dan hal-hal yang esoteris. Esoteris itu hal-hal yang metafisik di luar jangkauan materi. Nah, katanya Immanuel kan dijelaskan seperti apapun susah untuk menguraikan keimanan agama, keimanan terhadap eskatologi, keimanan terhadap Tuhan, malaikat, akhirat, dan macam-macam. Itu tidak gampang untuk dijelaskan dengan filsafat karena memang ranahnya beda. Maka beri sedikit ruang dalam dirimu untuk agama, dan juga beri sedikit ruang dalam dirimu untuk filsafat, biarkan jalan sendiri-sendiri dengan fungsinya sendiri, dengan manfaatnya sendiri. Nah, ini pandangan ketiga. Jadi yo filsafat, agama ya agama. Tidak saling ganggu. Masing-masing ada positifnya untuk kehidupan kita. Ini pandangan ketiga. Jadi perannya beda. Nah, itu pandangan yang ketiga. Kemudian masih ada pandangan yang mungkin ini yang akan kita jalankan bulan ini, yaitu filsafat menganalisis agama. Jadi ini di gaya yang keempat ini filsafat keluar dari keluar itu kalau dalam bidang dunia di kampus namanya jadi outsider, melihat agama dari luar. Terus dia menganalisis, oh kalau orang beragama itu perilakunya begini, oh kalau orang beragama itu mentalnya begini, oh cirinya orang beragama itu begini, sementara yang tidak beragama seperti ini. Beragama yang gaya ini itu dia polanya begini, tapi beragama yang gaya itu polanya begitu. Itu namanya filsafat yang menganalisis agama. Dia melihat agama dari luar. Jadi memeta-metakan, meneliti, mengkaji, kemudian mengkategori, mengklasifikasi, menganalisis. Nah, itu gaya keempat. Ya di ngaji kita filsafat ini ya sebenarnya kadang-kadang beberapa gaya juga kita jalankan. Kadang kita juga gayanya kayak
filsafat menjelaskan agama. Ajaran-ajaran agama yang selama ini hanya kita percayai, sekarang kita jelaskan secara rasional, secara masuk akal. Kadang-kadang juga mungkin saya modelnya, oh ini kalau ini pakai akal, ini filsafat. Kalau agama beda lagi, yaitu gaya ketiga. Kadang-kadang kalau pas tokoh tertentu, dulu mungkin kita ada sesi tentang kejahatan, sesi tentang argumen orang ateis atau argumen orang yang beriman dan macam-macam. Itu banyak gaya filsafat ketuhanan, filsafat yang merumuskan sendiri ideal-ideal keagamaannya. Dan yang mungkin bulan ini akan kita jalankan, kita filsafat yang menganalisis agama. Yang dianalisis apa? Nah, bulan ini kita menganalisis pengalaman beragama. Bagian jiwanya agama. Baik, kita mulai. Ya kelihatannya bulan ini tidak seperti bulan lalu. Kalau bulan lalu banyak tutur-tuturnya. Di sini nasihat-nasihat. Bulan ini kita belajar beneran. Kita akan ketemu banyak teori-teori. Jadi mumpung perkuliahan juga sudah dimulai, meskipun sebagian besar ya daring, jarak jauh, kita juga edok-edoknya kayak mulai kuliah, mulai sinau, belajar lagi, nambah ilmu. Malam hari ini judul materi kita ragam pengalaman keagamaan. Saya beri judul seperti ini, nanti bagi teman-teman mahasiswa, materi malam hari ini sebagian besar saya ambil dari tokoh filosof pragmatis namanya William James. Beliau ini nulis Varieties of Religious Experience, jadi macam-macam pengalaman keagamaan. Meskipun nanti saya sisipkan juga beberapa tokoh lain untuk memperkaya. Jadi yang ingin mendalami itu, tema ini silahkan akses buku itu. Bukunya agak tebal. Sebenarnya bagi mahasiswa yang belajar studi agama pasti sudah menyentuh buku itu. Karena agak tebal, mungkin teman-teman mahasiswa jadi malas membaca. Biasanya yang nekat baca juga terus bingung isinya apa toh ya, kok bulet biasanya gitu. Maka malam hari ini saya bantu membacakan sedikit-sedikit. Nanti sisanya ya teman-teman kejar sendiri dari sana. Baik, bismillah kita mulai. Ini yang pertama, kalau ini tidak ada di Varieties bagian awal. Nanti yang tidak dari bukunya William James, saya sebut dari mana. Kalau yang pertama ini tentang fitrah beragamanya manusia. Ini karena beberapa kali saya dapat pertanyaan seperti ini. Mengapa sih orang itu kok harus beragama? Bahkan ada tokoh namanya Will Durant yang bilang bahwa agama itu sudah ribuan kali dicoba dibunuh oleh manusia. Karena dianggap kontraproduktif lah, karena dianggap malah merusak lah, karena dianggap hanya sumbernya konflik lah, dan macam-macam. Tapi sampai detik ini dia tetap eksis, tetap hidup, bahkan mungkin semakin mengakar. Kalau dalam bahasa agama ya memang tidak mungkin kita membuang agama, karena agama itu bagian dari fitrahnya manusia. Nah, di slide yang pertama ini saya ambil beberapa teori yang menunjukkan bahwa agama itu fitrah. Yang pertama, mengapa orang beragama? Ada teori ya karena manusia itu ya jasmani ya rohani, ya material ya spiritual. Nah, wilayah yang diopeni oleh agama itu wilayah yang rohani, yang spiritual ini. Jadi agama momong ranah spiritual. Sehingga ketika orang membuang agama, biasanya terus dia kehilangan dimensi spiritualitas dalam dirinya.
Dulu ada cerita Barat pernah melakukan ini di bagian tertentu, tentunya ya tidak semua orang Barat. Ketika awal-awal modern, banyak kritik terhadap agama yang dianggap mendominasi, terus banyak orang mengambil ideologi ateis, ada yang ideologi deistik, ada yang banyak yang ngambil ideologi sekuler. Jadi menyisihkan agama, ada yang sampai membuang agama. Terus belakangan muncul gerakan namanya spiritualitas baru atau New Age. Ini sebenarnya simbol bahwa ternyata agama yang dibuang-buang, disisih-sisihkan itu ya masih dirindukan karena dia bagian dari jiwa kita, bagian dari hidup kita yang utuh. Dia harus juga diopeni, tidak cuma yang materi, yang lahiriah. Maka alasan pertama mengapa harus agama, ya longing for spirituality, kerinduan spiritual. Kemudian yang kedua ada psychological anxiety, kecemasan psikologis. Kecemasan psikologis ini biasanya kegelisahan-kegelisahan kita. Ini besok saya mau jadi apa ya? Hidupku kok serba tidak mesti ya? Kalau tiba-tiba tidak lama lagi saya meninggal, apa ya yang terjadi? Dan seterusnya. Ini namanya psychological anxiety. Jadi kecemasan-kecemasan hidup. Yang mencari jawabannya susah. Mencari jawaban yang nyaman, yang membuat kita tenang itu tidak mudah. Nah, banyak orang kemudian larinya ke agama. Jadi karena kecemasan psikologisnya, agama punya efek menenangkan. Membuat kita, meskipun mungkin kegelisahan-kegelisahanmu tidak terjawab tuntas, tapi membuatmu tenang dengan agama. Seperti kayak teman-teman bilang, ya pasrahkan saja semuanya pada Allah. Itu namanya psychological anxiety. Kemudian orang tidak bisa lepas dari agama juga biasanya karena kekecewaan terhadap dunia. Ada worldly chaos. Dunia ini rusak, dunia ini hancur. Kalau diserahkan, dipasrahkan pada manusia saja, masalah tidak akan selesai. Nah, ini namanya worldly chaos. Kekacauan dunia. Manusia tidak bisa ngatasi. Yang bisa ngatasi harus ada intervensi Tuhan. Dari situ kemudian orang mencoba lari ke agama. Seperti hari-hari ini kan hampir semua manusia di dunia kebingungan melawan virus kecil namanya corona. Nah, ketika orang dalam kebingungan, dalam keputusasaan menghadapi segala kekacauan ini, jawaban paling menenangkan kan, ayo dipasrahkan semua pada Tuhan. Ayo kita mendekat ke Allah, ambil hikmahnya yang baik-baik. Nah, ini ilustrasi untuk menjelaskan mengapa orang kemudian lebih prefer, lebih cenderung pada agama. Kemudian ada juga deeper consciousness. Deeper consciousness itu kesadaran dalam. Oh, ini bagi teman-teman ini biasanya yang suka merenung, suka tafakur, berpikir, memikirkan hidupmu sendiri. Mengapa kok begini? Aku ini asalnya dari mana? Mau kembali kemana? Hakikat hidup ini apa? Kemungkinan besar deeper consciousness ini akan mengarahkan kita pada sesuatu yang besar, sesuatu yang menguasai hidup, sesuatu yang maha kuasa dan seterusnya di alam semesta ini. Jadi akan membawa kita kepada keimanan kepada Tuhan. Jadi mengapa orang masih beragama? Ya karena orang masih mau berpikir, masih mau merenung. Jadi mikir dan merenung itu penting. Biar kita sadar hakikat diri kita yang sejati. Nggak usah nunggu besok kalau tua, ya dimulai sekarang sejak muda. Biar lebih mantap. Deeper consciousness-nya.
Dan yang terakhir, kalau ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Jadi butuh pada yang maha kuasa, butuh yang maha baik di luar manusia. Need for all omnipotent, benevolent, holy others. Jadi kita ini serba terbatas, serba lemah, serba tidak berdaya. Bahkan menentukan nasib kita sendiri, kita tidak mampu. Bisanya kita berusaha mengubah nasib. Maka ternyata ada yang lebih kuasa di luar kita. Nah, itulah Tuhan. Dan kebutuhan ini sifatnya ya integral dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Kita sadari apa enggak. Jadi diam-diam kita itu membutuhkan Tuhan. Makanya ada yang punya teori bahwa seateis apapun orang, ya sebenarnya dia bukan berarti tidak beragama, tapi agamanya saja yang beda dengan kita. Mungkin dia tidak mempertuhankan Tuhan kita atau Tuhan-Tuhan dari agama-agama yang kita kenal. Tapi kemungkinan besar dia punya Tuhannya sendiri, yang dia posisikan sebagai superior, sebagai menguasai segalanya, mengatasi segalanya. Ya mungkin Tuhannya sendiri itu bisa dalam bentuk hukum alam, bisa dalam bentuk kebijaksanaan apa, atau figur, atau bahkan mungkin kekayaan, materi, macam-macam. Nah, itu menunjukkan sebenarnya orang itu tidak bisa bebas, mandiri, merdeka, seperti yang anak-anak muda, teman-teman muda sering impikan, bebas mutlak. Enggak. Diam-diam kita ini butuh sesuatu tempat kita bergantung, tempat kita bersandar. Makanya kata agama dalam bahasa Inggris, religion, itu asal katanya religare. Religare itu mengikat kembali. Re itu kembali, ligare itu mengikat. Jadi mengikat kembali, karena manusia itu butuh terikat dengan sesuatu. Sehingga para sufi mengingatkan hati-hati dengan keterikatan dunia. Karena kalau orang sudah terikat dunia, biasanya lupa dengan Tuhan. Orang tidak bisa tidak terikat dengan apapun. Maka disinilah nanti kemudian orang geser ke agama, keterikatan pada yang maha kuasa, maha baik, maha segalanya. Nah, jadi mengapa beragama itu masih saja eksis hari ini dengan segala peristiwa-peristiwa yang dalam tanda petik ini seolah-olah menjatuhkan nama agama ini. Agama dianggap sumber konflik, agama dianggap biangnya kekacauan dan macam-macam. Ternyata ada beberapa faktor yang membuat susah manusia itu lepas dari agama. Oke, baik. Sekarang kita mulai tema utama kita, yaitu pengalaman keagamaan. Ya, sebenarnya definisinya sederhana. Pengalaman keagamaan berarti apa yang kita alami saat menjalankan hidup beragama. Kalau di bukunya William James tadi, yang saya sebut di depan, pengalaman keagamaan itu didefinisikan sebagai segala rasa, tindakan, dan pengalaman dari seseorang sebagai individu saat berhubungan dengan apa yang dianggap sebagai Tuhan. Ya, ini kalimatnya agak panjang, tapi intinya ya sama seperti saya bilang tadi, yaitu segala pengalaman yang kita dapat saat menjalani hidup beragama, mengikuti tuntunan agama. Ya, pengalaman nanti titik tekannya ada pada rasa jiwa yang didapat dari hidup beragama. Makanya definisinya William James tadi segala rasa. Jadi urusannya apa sih yang kita peroleh dalam diri kita setelah menjalani
agama yang kita rasakan dalam diri kita setelah kita menjalankan hidup beragama. Definisinya itu. Ya sebenarnya ini sifatnya subjektif. Teman-teman boleh nanti menjelaskan sendiri. Yang saya rasakan ini loh Pak, yang saya rasakan itu loh Pak, dan seterusnya. Tapi jangan lupa, katanya William James, tidak semudah itu kita menjelaskan pengalaman keagamaan. Kenapa? Ya karena ini urusan rasa tadi. Urusan kesan, kemudian urusan pemahaman subjektif setiap orang terhadap apa yang dia alami. Makanya nanti selanjutnya oleh William James disebut ciri-ciri pengalaman keagamaan itu ada 4. Dan yang pertama adalah ineffability. Ineffability itu maksudnya apa? Tidak mudah diilustrasikan, tidak mudah diungkapkan, dijelaskan. Kenapa? Ya karena urusannya rasa tadi. Seperti teman-teman merasakan kuliah daring. Sulit loh Pak kuliah daring itu Pak. Loh itu ungkapanmu sulit itu mungkin ya tidak sepenuhnya mewakili yang kamu rasakan dalam dirimu. Tapi ketika kamu ngerti yang kamu rasakan sendiri kesulitannya. Dan orang yang bisa memahami kesulitanmu adalah orang yang sama-sama kesulitan menjalani kuliah daring. Saya yang tidak ikut kuliah daring misalnya, tidak mampu memahami ungkapanmu bahwa kuliah daring itu sulit. Kuliah daring, teman-teman di kampus pasti ngerti ya, istilah ini populer sekali sekarang. Kuliah dalam jaringan. Bagi teman-teman yang tidak kuliah atau bapak ibu yang kebetulan mendengarkan, mungkin masih asing istilah ini. Tapi mahasiswa yang di kampus era corona ini istilah favorit. Nah, yang tidak ngalami susah memahami sulitnya kuliah daring. Mungkin bagi yang tidak ngalami, alah itu kan mudah, tinggal nongkrong di depan HP, depan laptop, selesai. Yang ngalami lebih tahu rasanya. Urusan rasa memang susah dijelaskan, hanya yang ngalami yang tahu. Termasuk pengalaman keagamaan. Indahnya sedekah kepada fakir miskin. Kemudian tenangnya kalau kita sholat tahajud ya. Kemudian syahdunya kalau kita berzikir pada Allah. Loh ini hal-hal yang susah dijelaskan. Paling kalau saya jelaskan kamu bilang lebay Pak. Ya wis kamu alami sendiri saja langsung. Karena pengalaman keagamaan memang sesuatu yang ineffable. Tidak bisa dijelaskan begitu saja. Engkau harus mengalami langsung. Ini dulu zaman masih rame-ramenya kajian orientalis, itu banyak kajian orientalis yang memahami agama dari luar. Dia tidak mengalami langsung agama. Sehingga narasi-narasinya tentang agama itu sering, kalau yang orang beragama itu sendiri baca, dia tidak akan setuju, masa begitu. Misalnya ada orientalis yang menjelaskan bahwa sholat itu, orang Islam itu sehari 5 kali dia menempelkan dahinya ke lantai. Oh itu kalimat seperti ini kan tidak mewakili, tidak begitu sebenarnya sholat itu ada makna yang lebih dalam. Tidak sekedar kelihatannya, hanya yang ngalami dan menjalani yang paham. Jadi ciri pengalaman keagamaan yang pertama ineffable. Kemudian yang kedua transient. Transient itu sementara. Ya kalau pas dijalankan rasanya didapat. Begitu tidak dijalankan ya enggak. Jadi pengalaman ini datang dan pergi. Sama kayak sufi yang cinta pada Allah terus sampai mengalami ekstase. Ekstasenya ini kan ya kadang datang, kadang pergi. Tidak terus-terusan begitu.
Jadi merasakan damainya dekat dengan Tuhan. Ya ini karena manusia biasa, ya kadang datang, kadang pergi. Sama kayak teman-teman sholat harus khusyuk gitu. Ayo, kekhusyukan ini kan transien. Kadang datang, kadang pergi. Kadang teman-teman sholat itu full khusyuknya 1-2 detik di awal misalnya. Atau ada yang karena lebih soleh khusyuknya lebih lama. Ada yang sudah sangat canggih, ya full dalam sholat itu khusyuk terus. Tapi setelah sholat kan sudah enggak. Jadi sifatnya transien. Rasa khusyuk itu ya datang, ya pergi. Jadi sifatnya sementara. Kemudian passivity. Passivity itu pasif. Ya karena ini urusannya rasa, bukan kita yang mengusahakan rasa itu datang sendiri. Jadi kita tidak bisa kontrol. Tadi misalnya ya teman-teman, sholat malam kok rasanya damai ya. Awal-awal, tapi begitu 1 bulan istiqomah sholat malam terus, rasanya sudah tidak enak, sudah standar saja, sudah biasa. Itu kita tidak bisa kontrol rasa ini. Dia datang begitu saja. Kitanya pasif. Kita kan pinginnya mendalam terus, tapi ya tidak bisa. Yang awal-awal misalnya ikut ngaji dulu, mungkin ikut sekali, 2 kali. Wah, saya tercerahkan Pak, saya dapat sesuatu Pak. Terus saya minta, yo istiqomah lah ngaji. Begitu lama-lama istiqomah kehilangan rasa. Saya kok mulai bosen ya Pak. Saya kok mulai tidak nyaman lagi Pak, pengen cari-cari yang lain. Karena rasa bukan kita yang kontrol. Jadi nyaman, seneng, dan macam-macam itu. Kontrolnya tidak ada di kita. Sifatnya memang pengalaman keagamaan itu sifatnya pasif. Kita hanya bisa mengusahakan. Tidak bisa terus-terusan karena dia transien dan kita hanya bisa mengusahakan, tidak bisa ngontrol kapan dia datang, kapan dia pergi. Kemudian yang selanjutnya noetik. Noetik itu seseorang setelah mengalami pengalaman keagamaan itu dia merasa, kalau bahasa yang biasa dipakai teman-teman, tercerahkan. Dia merasa mendapat sesuatu yang berharga. Dia merasa dapat anugerah, kalau bahasamu mungkin dapat hidayah. Itu noetik. Jadi ada 4 cirinya pengalaman keagamaan. Yang pertama ineffable, tidak terkatakan. Yang kedua transien, sementara. Yang ketiga pasif, bukan kita yang kontrol. Rasa itu datang sendiri dan pergi sendiri. Kemudian noetik, kita merasa tercerahkan, kita merasa dapat hidayah, dapat anugerah. Nah, itu yang kita dapat dari religious experience, pengalaman keagamaan. Jadi saat kita beragama dengan serius, tidak cuma menjalani, tapi juga menghayati. Menghayati itu berarti memasukkan ke dalam. Jadi biasanya kan orang itu meyakini, kemudian menjalani. Jangan lupa setelah menjalani, naik 1 level lagi menghayati. Biasanya naik lagi 1 level memaknai. Nah, level pengalaman ini ada di aspek menghayati. Kita masukkan ke dalam. Beragama, beribadah tidak sekedar formalitas, ritual, tapi juga ada penghayatan dan pemaknaan. Dari situlah nanti pengalaman keagamaan ini akan berbuah positif. Cirinya pengalaman keagamaan tadi ineffable, transient, pasif, dan noetik.